Membahas transformasi fungsi untuk matematika wajib kelas 12. Nah, ini adalah part 1 dari berapa part mungkin. Saya akan membahas translasi pada hari ini. Pertama-tama, apa sih itu translasi? Jadi itu translasi aja sama aja pergeseran ya guys. Translasi ada dua, yaitu translasi titik dan translasi kurva. Pertama-tama ada translasi titik, identik dengan X, Y. Ini adalah rumusnya, yaitu titik A mempunyai X, Y ditranslasikan dengan A dan B yang menghasilkan A aksen, yaitu X tambah A, Y tambah B. Jadi untuk ini adalah X dan yang B untuk Y. Untuk mengerti lebih lanjut, ini adalah contoh simpelnya. Jadi titik A yaitu 1,2 ditranslasikan dengan T34, yaitu menghasilkan A aksen. Kita menggunakan rumus saja. Jadi yang 1 ditambah 3 dan 2 ditambah 4. Asik ini. 1 tambah 3 4, 2 tambah 4 6. Dan ini hasilnya. Jadi ini adalah cara cepat menghafalkan rumus. Jadi yang kalau untuk translasi titik, yang A ditambahkan X, yang B ditambahkan Y. Kalau untuk kurva, yang D atau A sama aja, itu X kurang D. Maksudnya gitu. Kalau yang E itu untuk Y dikurangin E. Itu aja, jadi kebalikannya ya. Kalau untuk yang titik itu ditambahin, tapi kalau untuk kurva dikurangin. Ini adalah rumus alternatif untuk kurva. Ini gak terlalu diperlihatkan sih di matwa. Jadi aku mengambil rumus yang satunya lagi. Selanjutnya ada contoh soal untuk translasi titik. Titik A minus 5,1 ditranslasikan dengan minus 1, minus 2 yang menghasilkan titik. Ini udah ditulis rumusnya, tinggal masukin saja nilainya. Jadi A aksen min 5 tambah A, A-nya itu min 1, A-nya itu min 1, dan B-nya min 2. Jadi udah bisa dimasukin aja ya nilainya. Plus ketemu min, jadinya min. Ini kita menggunakan kaidah minus. Jadi plus ketemu min, yaitu min. Bisa kita lihat di gambar yang di samping. Dan plus ketemu min juga sama dengan min ya. Jadi hasilnya ini kita udah utang 5, ngutang lagi. Jadi kita hasilnya ngutang 6 atau min 6. Koma, kita punya 1 tapi ngutang 2. Ya udah, berarti kan ngutang 2 masih bisa dibayar dengan kita yang punya 1 ya. Jadi hasilnya min 1. Ada contoh kedua, yaitu ini. Titik A min 4,3 ditranslasikan dengan 2 dan min 6. Menggunakan rumus yang sini, yang kita udah tulis, kita akan mendapatkan ini. Dengan min 4 tambah 2 atau A, ini adalah A-nya. A. Dan 3 tambah B, B yaitu min 6. Sama kayak yang tadi, negatif, kita ngutang 4, bayar 2. Berarti kan masih ada sisa utangnya ya, min 2. Dan ini kita punya 3 tapi ngutang 6. Berarti kan utangnya udah terbayar lah yang apa yang kita punya, yaitu 3. Tapi masih ada utang sedikit, jadi masih min 3. Sama ini sama aja, plus ketemu min sama aja min ya. Jadi 3 kurang 6. Yang kedua ada translasi kurva, identik dengan fx atau y. Fx sama dengan y sama aja ya guys. Yaitu ini adalah rumusnya, AY sama dengan BX tambah C ditranslasikan dengan DE yang menghasilkan A dalam kurung Y kurang E
sama dengan B dalam kurung X kurang D kurung tambah C. Dengan A, B, C itu adalah angka, jadi Allahu Akbar. Ini A, B, dan C itu adalah angka, dan D sama E itu adalah angka translasi. Ini adalah contoh simpelnya, yaitu 2Y sama dengan 2X tambah 2 ditranslasikan 1, 2. Jadi kita masukin saja angkanya. 2 dalam kurung Y min 2, Allahu Akbar. E-nya itu adalah 2, dan yang D, ini adalah D, ini E. Oke. Y kurang 2 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 1. Tutup kurung tambah 2. Jadi ini yang di luar ini dikalikan ya guys. Di luar tutup kurung itu dikalikan sama yang ada di dalam kurungnya. Jadi 2 kali Y sama 2 kali min 2. Terus juga ini 2 kali X sama 2 kali min 1. Jangan lupa minnya ya guys. Yang menghasilkan 2Y min 2, 2X min 2 tambah 2. Ini minnya kita sampingkan saja, jadi plus, yang akan menghasilkan ini. Karena ini enggak, asli sih cuman enggak muat aja sih ya. 2 menjadi plus, jadi plus 2 di sini. Kan ini ada utang 2 ya. Jadi kita bayar saja ya. Terus yang hasilnya ya 2. Ini adalah hasilnya. Kita bisa simplifikasinya bisa menjadi Y X tambah 1. Kita bagi 2 saja. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu 3Y sama dengan 4X tambah 6 ditranslasikan dengan 2 sama min 2. Ini aku udah nulis juga rumusnya. Kita masukkan saja angkanya. Jadi 3Y dalam kurung Y min 2. Karena yang D, Allahu Akbar, yang D-nya ini min ya guys. Dan dalam rumusnya emang Y dikurang E. Jadi E-nya ini udah min. Kita minin lagi. Dan jangan lupa kalau min ketemu min adalah plus ya guys. Bisa dilihat di gambar samping ini. Min ketemu min adalah plus. Jadi 3 kali Y sama 3 kali plus 2. Karena min ketemu min sudah menjadi plus. Sini juga 4 kali X dan 4 kali min 2. Masih negatif ya guys. Plus 6. Karena emang yang D-nya itu positif. Dan di rumus emang X kurang D. Yang akan menghasilkan kayak gini. 3Y 3 kali Y jadi Y, 3Y cut. Yang akan menghasilkan ini 3 kali Y jadi 3Y, 3 kali plus 2 jadi plus 6 sama dengan 4 kali X sama dengan 4X, dan 4 kali min 2 menjadi min 8 tambah 6, jangan lupa C nya. 6 dikesampingin jadi min 6, dan 3Y hasilnya begini, 3Y sama dengan 4X min 8 plus 6 min 6. Ini coret aja. Tapi kita masih ada utang 8, jadi masih mengutang ya kita guys. Hasilnya begini. Selanjutnya ada contoh soal selanjutnya, yaitu 3Y sama dengan 3X min 15 ditranslasikan dengan min 1 dan min 1. Oke,
kita tadi sudah menulis rumusnya dan kayak gini. Jadi 3 kali Y dan 3 kali min ketemu min jadi plus ya. Ingat yang tadi. Sama di samping ini juga 3 kali X sama 3 kali plus 1 karena min ketemu min. Itu sudah di rumusnya. Kita bisa lihat ininya D sama E nya itu min ya guys. Jadi kalau gitu kan rumusnya emang Y sama X nya dikurang D sama E. Jadi negatif, ketemu negatif. Hasilnya begini. 3 kali Y sama dengan 3Y. 3 kali plus 1 jadi 3 sama dengan 3 kali X sama dengan 3X tambah 3 kali plus 1 jadi 3 dan min 15, jangan dilupakan C-nya. 3-nya kesampingin, samping kanan menjadi min 3 plus menjadi min. Jadi hasilnya 3Y sama dengan 3X tambah 3 min 15 min 3. Kita nih coret aja 3-nya. Hasilnya cuma min 15 doang ya sisanya ya guys. Jadi hasilnya 3Y sama dengan 3X min 15. Ini bisa akhir di sini saja kalau sama Bu Anis. Tapi kalau mau disimplifikasikan bisa jadi dibagi 3 aja. Jadi Y sama dengan X min 5. Ini adalah latihan soal yang kalian bisa kerjakan dengan sendirinya. Screenshot saja soalnya dan tanya ke mentor kalian. Itu saja untuk penjelasan transformasi fungsi bagian 1, yaitu translasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Microweaver 1625 untuk part 2, yaitu refleksi atau mirroring.